Halo, Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan yang baper jadi tambah baper ya guys. Amin amin Allahumma amin. Oke guys, jumpa lagi kita di Yurihan Author Channel. Pada bab 26 ini, Hafiz dan Nisa merasa kehilangan Aneh, yang secara tiba-tiba menghilang dan gak ada kabar sama sekali. Kenapa dengan Aneh ya guys? Kenapa ia seolah-olah bersembunyi dan menjauhkan diri dari Nisa dan Hafiz ya guys? Jom, kita selidikin sama-sama guys. Manik mata Tante Widya menyapu seluruh ruang kamar tidur Aneh dan tidak cukup sampai di situ. Tante Widya langsung membuka pintu almari dan semua laci-laci kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Dasar perempuan licik, berani betul kamu pergi tanpa izin dariku, Awas saja nanti kalau aku ketemu, abis kamu aku buat, geram Tante Widya dengan mata melotot. Tiba-tiba Tante Widya teringat Tasya, ia segera berlari ke kamar Tasya dengan terburu-buru. Tasya, ayo buka pintunya dong, teriak Tante Widya sambil mengetuk-ketuk pintu kamar Tasya yang terkunci. Sementara Tasya sedang menggunakan headset, berjoget, sambil mendengarkan musik dengan mata terpejam. Semakin lama, ketukan tangan Tante Widya semakin kuat, namun masih belum kedengaran ke telinga Tasya yang masih asik menikmati musiknya. Tante Widya masih belum menyerah, ia mencobanya kembali, meskipun mendapatkan hasil yang sama. Akhirnya Tante Widya memutar tubuhnya, dan berniat kembali ke kamarnya. Namun baru satu langkah, kakinya terhenti saat Tasya membuka pintu kamarnya, karena dirasa haus. Melihat kesempatan itu, Tante Widya langsung menarik tangan Tasya masuk kembali ke kamarnya, dan mengunci pintunya serapat mungkin. Tasya terlihat bingung dengan sikap mamanya. "Ma, apaan sih? Ada apa? Ayo cepat cerita ke Tasya," desak Tasya. Gawat, bisa hancur semua rencana kita. Maksud Mama? Aneh sudah pergi dari rumah kita. Dan ini akan sangat berpengaruh dengan karir kamu sayang. Apa? Bagaimana Aneh bisa pergi Ma? Apa papa yang mengusirnya? Spontan membuat Tasya panik sambil berkaca pinggang berjalan ke sana kemari. Lalu, apa yang harus kita lakukan Ma? Rengek Tasya pada Tante Widya. Mama juga nggak tahu. Pikiran Mama juga buntu, nggak bisa berpikir apa yang harus kita perbuat. Ma, pokoknya Mama harus lakukan sesuatu. Tasya nggak mau tahu. Tasya nggak mau semua perjuangan dan pengorbanan Tasya jadi sia-sia. Mama ngerti kan? Ketus Tasya sambil mengacak-acak rambutnya. Oke, sekarang kamu tenang, nanti kita pikirkan bagaimana selanjutnya. Kita cari tahu dulu kemana si Aneh pergi. Setelah itu, baru kita buat planning baru, terang Tante Widya. Tasya pun menganggukkan kepalanya. Ya sudah, sekarang kamu tenangkan pikiran kamu, Mama juga. Nanti kita bicarakan kembali, oke sayang, sambil mengecup ujung kepala Tasya, dah. Mama cari informasi dulu. Tante Widya pun meninggalkan Tasya di kamarnya, lalu berjalan menuju kamar tidurnya. Begitu masuk ke kamar, ternyata Om Ridwan telah lebih dulu berbaring di sana. Tante Widya berusaha senetral mungkin menghadapi suaminya yang masih terlihat kesal.
Om Rituan yang tadinya telentang, begitu melihat istrinya masuk ke kamar, langsung memiringkan tubuhnya membelakangi istrinya. Bagaimana ini? Mas Rituan sepertinya masih sangat marah padaku. Lantas, bagaimana aku bisa mendapatkan info tentang Ane? Racau Tante Widya sambil ketap-ketip, netranya menatap langit-langit kamarnya. Akhirnya, aksi saling diampun mewarnai hari mereka. Cahaya rembulan menyapa dari celah-celah jendela, pertanda siang telah berganti malam. Om Rituan masih membisu 1000 bahasa, baik pada Tasya maupun Tante Widya. Kali ini emosinya telah mencapai tahap kecewa, sehingga diam lebih baik baginya. Setelah selesai makan malam, Om Rituan sengaja mengasingkan diri dari Tasya dan Tante Widya. Om Rituan duduk di teras samping, sambil memperhatikan ikan koi yang berenang ke sana kemari. Namun belum dapat menenangkan hatinya. Pikirannya masih kepada Ane. Kasihan kamu Ne, seharusnya kamu keluar dari rumah ini dengan perasaan bahagia. Keluar rumah, dan berpindah ke rumah lainnya bersama laki-laki yang akan bertanggung jawab penuh atas kamu. Tetapi kenyataannya berbeda. Maafkan Om Ne, sesalnya dalam hati. Tasya dan Tante Widya hanya berani melihat Om Rituan dari kejauhan. Sementara di tempat yang berbeda, sahabat Ane dan pengagumnya merasa sangat kehilangan. Pasalnya, sejak siang, Ane nggak bisa dihubungi. Di telepon nggak ada jawaban, di chat juga nggak ada balasan. Ne, kamu kemana sih? Gak biasanya kamu seperti ini. Aku sangat khawatir terjadi sesuatu yang buruk sama kamu Ne, ucap Nisa lirih, sambil meneteskan air matanya. Malam semakin beranjak larut, namun Nisa masih belum bisa tenang. Berkali-kali mencoba menelepon Ane, namun nomor yang dituju sedang tidak aktif. Bahkan Nisa mencoba menelepon Tasya, tapi Tasya malah menolaknya. Akhirnya Nisa mencoba menghubungi Hafiz melalui telepon. Mungkin Hafiz tahu tentang keberadaan Ane. Halo, Assalamualaikum Mas. Halo Sa, Waalaikumsalam, kamu tahu, kenapa dengan Ane? Justru itu Mas, aku baru aja mau tanya sama kamu tentang Ane. Kok malah kamu duluan yang tanya ke aku, keluh Nisa. Loh, kan kamu BFF-nya. Memangnya ada apa sih Sa? Apa dia punya masalah? Selidik Hafiz tentang Ane. Ceritanya panjang Mas, gak enak diceritain di telepon. Gimana kalau besok kita ketemu, sekalian kita cari Ane? Soalnya, aku khawatir banget sama dia Mas. Dia nggak punya siapa-siapa lagi selain omnya, terang Nisa dengan mata berkaca-kaca. Oh gitu, ya sudah, besok kita atur jadwal ya. Kamu yang tentuin tempatnya atau aku nih? Tanya Hafiz. Mas Hafiz aja deh, I just follow. Oke, I'll wait you tomorrow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa pun menutup kembali ponselnya. Meski belum mendapatkan informasi apapun, namun hati Nisa sedikit lega, karena dia sudah dapat berbagi keresahannya pada orang yang memang selalu memikirkan Ane. Nisa pun menjatuhkan tubuhnya, dan tak lupa mendoakan untuk keselamatan sahabatnya. Tapi, berbeda dengan Hafiz, yang semakin resah memikirkan keadaan Ane, yang gak ia ketahui. Ia berjalan ke teras luar, jauh mata Hafiz memandang malam yang dihiasi kerlipan lampu warna-warni, ditambah cahaya rembulan yang bersinar terang. Ne, di mana kamu? Hatiku selalu saja mengkhawatirkan tentang kamu.
Seandainya saja kamu tahu, betapa aku sangat menginginkanmu menjadi makmum dalam hidupku. Aku nggak akan pernah membiarkanmu sendirian menghadapi masalahmu, Nek, gumam Hafiz dalam lamunan panjangnya. Tiba-tiba Hazlan datang dari belakangnya, dan merangkul sahabatnya yang masih termenung jauh. Sudah sejak awal aku katakan, jika suka, ungkapkan sebelum diambil orang, tapi kamu yang payah. Sekarang, giliran gak dapat kabar, kebingungan, cibir Hazlan sambil tersenyum miring. Masalahnya sekarang, gak sesederhana seperti apa yang ada di pikiran kamu. Mungkin jauh lebih kompleks. Bahkan Nisa sekalipun gak tahu di mana Ane. Hafiz menghela nafas panjang. Dan yang lebih buat aku merasa khawatir, si Is Elondro. Dia nggak punya siapa-siapa selain omnya. Hazlan bengong, mendengar sedikit penjelasan Hafiz. Segera ia meminta maaf pada Hafiz, atas ucapannya yang nggak pada tempatnya. Maafin aku Fiz, gak sepatutnya aku berbicara seperti tadi, sesal Hazlan seraya menepuk-nepuk pundak Hafiz pelan. Hafiz pun menganggukkan kepalanya. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya? Ya, kali aja ada yang bisa aku bantu, tawar Hazlan menyemangati sahabatnya. Belum tahu, tapi besok aku ada janji ketemuan sama Nisa. Setelah itu, baru aku akan lakukan tindakan apa yang harus aku lakukan, papar Hafiz. Sementara Hazlan menanggapinya dengan senyum sumringah, sambil memainkan kedua alisnya naik dan turun. Hafiz pun tersenyum sambil mengerutkan keningnya. Apaan lo begitu? Tanya Hafiz tersenyum. Ya elah bro, masak nggak ngerti sih. Nisa, bidadari hatiku, cintaku, pujaanku, semangat hidupku, racau Hazlan sambil menari, seolah sedang berdansa dengan Nisa. Tanpa dia sadari, Hafiz telah kembali masuk ke kamarnya. Begitu Hazlan melingupkan pandangannya, ia baru sadar. Hafiz telah meninggalkannya. Secepatnya Hazlan berlari mengejar Hafiz ke kamarnya. Fiz, boleh ya aku ikut ketemu Nisa, ungkapnya memelas. Bukannya di kantor kalian saling ketemu, cetus Hafiz sambil mengalihkan pandangannya, seraya memeluk guling. Beda dong, ya, ikut boleh kan, rayu Hazlan lagi tanpa menyerah. Namun Hafiz tak lagi menjawab, ia pura-pura sudah terlelap. Oke, kita lihat besok, jika aku nggak boleh ikut ketemu Nisa, maka akan aku buat lembur dia sampai malam, ancam Hazlan, seraya membaringkan tubuhnya di sebelah Hafiz, berharap Hafiz merespon ancamannya. Hazlan mengancam akan melemburkan Nisa sampai malam, agar nggak jadi ketemuan sama Hafiz, karena ia nggak diizinkan ikut oleh Hafiz untuk ketemuan sama Nisa. Apakah Hafiz mengizinkan Hazlan ikut ketemuan sama Nisa ya guys? Jom, kita selidiki pada bab berikutnya di Yurihan Author Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis bernuansa Islami dari Mbak Hana Devi tentunya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong, dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.